prinsip individual kita perhatikan dan kita dalam merefleksi harus kita memahami. Oleh karena itu seperti kemarin-kemarin yang sudah berjalan, ya tentunya saat masih ada ya kerjasama dengan sekolah mitra, ya kebetulan 2 tahun terakhir ini pure kita tidak ada ya langsung tatap muka dengan sekolah latihan dan sebagainya. Nah, sekolah mitra dipakai untuk PPL, ya ini kita nggak bisa untuk justice bahwa ini harus tidak bisa, tapi nanti realitanya bagaimana kalau sudah betul-betul PPL secara real, PPL di mana dalam kaitannya dengan sekolah mitra yang ditunjuk itu betul-betul nanti Anda belajar di sana. Itu baru kelihatan, oh ini si Mas Arif sudah menunjukkan profesionalnya. Oh ini Mas Hasan ini kok masih gini, kurang, kok masih seperti pelatih, kok masih coach seperti Anwar. Ini perlu dipertanyakan. Harus kita beri masukan. Pembimbing wajib memberikan, membisiki. Nah, tadi dalam proses belajar ini masih seperti pelatih. Kenapa? Masih menitik beratkan dan memfokuskan berteknik gerakan yang salah diulang. Nah itu tidak perlu seperti itu. Di dalam kepenjasan, bagaimana prosedur dan proses dalam mereka untuk menjalani apa yang diperintahkan dalam tugas-tugas dan dalam perintah yang ada di RPP. Bagaimana nanti dalam proses itu? Nah ini. Sehingga dalam capaian-capaian pembelajaran nanti akan terpenuhi. Ya, kalau nanti bertitik pusat pada teknik gerak, teknik dalam melakukan, ya nanti akan buyar. Nggak bisa itu, salah itu. Kenapa kok harus? Ya, padahal dalam contohnya, dalam permainan bola voli itu boleh passing meskipun tangannya enggak, tapi gini aja boleh. Ya, passing bawah ini boleh, nggak harus gini. Ya boleh. Nah ini yang menjadikan satu permasalahan sehingga sekali lagi mohon jangan terlalu penekanan pada teknik gerak. Ya, aktivitas melakukan gerak passing, aktivitas melakukan roll depan, aktivitas melakukan lompat jauh, aktivitas melakukan ya silakan. Tetapi dalam kajiannya yang real di lapangan itu kalau memang mereka sudah dari startnya bagus, tumpuannya benar, kemudian lompatannya oke, melambung juga saat udara yes, kemudian penderatannya oke, ya sudah kita harus bersamata. Naluri kita masih kuat itu. Oh anak seperti itu sudah nilainya sudah di atas rata-rata udah. Tapi yang lainnya bagi mereka kompetensinya mereka nggak di situ, tapi dia lari, tapi lambat, menempatkan tumpuan juga. Ya kadang-kadang ganti langkah, enggak apa-apa, tapi kan dia proses. Oh dalam proses awalnya oke, dalam proses ini, nanti dalam penguatan bagaimana? Ya coba lebih cepat lagi, boleh. Itu penguatannya, bagaimana? Ini enggak perlu terlalu diulang, mulai dari pembelajaran, mulai ya karakter dari kecaburan, nah, diperintahkan, diulang lagi, buyar nanti. Kalau lompat jauh, satu anak melakukan 10 kali, pulang sekolah nanti dia nggak buang bisa air kecil, nanti orang tua marah. Jelas, kenapa? Gara-gara olahraga penjas nih, orang tua masih olahraga. Ini anak saya nggak bisa buang air kecil dan sebagainya. Lah ini siapa yang salah nanti akhirnya kita sendiri yang disalahkan. Nah itu teman-teman, sehingga dalam apa yang sudah kita tulis, kita kembangkan dalam perancangan pembelajaran yang masing-masing ada 5 komponen itu adalah merupakan satu pegangan guru yang dimana itu merupakan buku pintar guru dalam mengembangkan ya pelaksanaan proses belajar mengajar. Karena itu bagaimana dalam kegiatannya kalau dalam membuat dalam membuat perancangan itu sendiri saya kira tergantung bagaimana Anda akan mengembangkan indikatornya, bagaimana IPK-nya, apa tujuannya yang akan dicapai melalui pembelajaran itu, dan sebagainya. Itu yang diharapkan. Ya, saya kira itu ya teman-teman pengantar pagi ini, supaya lebih panjang lagi sampai pukul 12, 3 penampilan pagi ini saya harapkan betul-betul representatif sehingga wah ini sudah bagus. Kemarin kan masalah penempatan ya yang PTM dan di tabel itu yang menjadi problem. Ya, sebelum melakukan PTM
tatap maya atau memberikan tugas-tugas ini silakan. Itu tapi kanan kiri juga harus diisi supaya tidak kosong dan satunya nimpang seperti ini. Ini tatap maya, di sini PTM. Langsung ke kanan kiri. Itu kan merupakan satu apa ya? Rancangan guru kita sendiri. Yang penting kan kita bisa dan pembimbing tahu dan yang melakukan juga memahami untuk pengembangan itu. Oh maksudnya yang tatap maya ini gimana, yang daring gimana ini? Nah, yang luring sebelah kiri, sebelah kiri. Tapi kalau si daring ya terserah pembagian batas-batas waktu saat memberikan tugas silakan untuk diatur dan diberikan disampaikan pada siswanya. Bahkan siswa pun juga mungkin akan ketemu secara langsung, akan diskusi, akan konsultasi dengan gurunya mungkin di luar apa yang sudah, karena sifatnya fleksibel. Saat pas dia jalan-jalan diajak ibunya di pasar, kemudian dia menemukan WP di sekitarnya, oh ya Bu, tugas saya kemarin belum, tanyakan lagi ke Pak, silahkan. Itu juga harus layani. Inilah ya campuran-campuran yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Tapi yang jelas sebelum PTM mereka harus diberikan itu, kemudian nanti dibahas di PTM. Kalau sudah PTM mereka sudah kumpul jadi satu. Silahkan untuk diolah, untuk proses kembali sesuai dengan apa yang sudah ada dalam tugas-tugas saat di medsos. Itu yang perlu kita sikapi. Ya, silahkan sebelum dimulai ada masukan untuk kita semua. Sebentar, saya absennya. Hari ini kok 6. Siapa yang belum masuk ini? Mas Edi, di mana Mas Edi? Kok kelihatannya Mas Edi ada perlu. Belum ada ya? Mas Taufik ada, Mas Arif ada, Mas Yayas ada, Mbak Septi ada. Mas Edi kemana, Mas? WiFi tadi Pak Edi kabarin di grup Pak, WiFi bermasalah Pak. WiFi gitu ya. Jadi cari jaringan Pak, sementara cari jaringan Pak. Oh gitu. Nyari jaring. Jaringnya dapat apa? Jaring jala laut atau jaring di ikan tawar? Nah ini yang perlu. Ya, kira-kira itu yang penting tetap berusaha. Jangan sampai nanti di saat-saat uji kinerja dan saat-saat kompre dan sebagainya, jangan sampai ya mungkin kompre masih Vicon mungkin, tapi kalau udah PPL mungkin beda nanti. Harus penuh jaringannya. Ya, baik. Kalau nggak ada, silahkan yang tampil hari ini siapa yang pertama? Mas Elias atau Mas Asar atau Mas Taufik? Mas Taufik ya, silakan Mas Taufik. Mas Taufik, silakan. Pak, siap. Yuk, yang lainnya tolong dicermati sehingga nanti apa yang disampaikan Mas Taufik betul-betul Pak Darso hanya minta kesetaraan antara kita, jangan sampai timbangnya jauh. Hanya itu yang minta saya. Nah, ini. Sudah terlihat Pak. Oke. Baik, selamat siang Pak dosen serta teman-teman. Baik, saya akan mempresentasikan RPP yang telah saya buat. Yang pertama ada biodata sekolah. Di sekolah dibesarkan dikit bisa Mas, dibesarkan dikit itu. Siap. Baik, ya, biar Pak Darso bisa baca. Kelas 4 semester ganjil. Untuk materinya, materi pokok variasi pola gerak dasar lari. Submateri lari jarak pendek. Untuk alokasi waktu 3 kali 30 menit, 1 kali pertemuan. Kompetensi inti pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dan yang bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD,
Saya ambil di sini 3.3, memahami prosedur variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. Adapun indikator pencapaian kompetensinya 3.3.1 menjelaskan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek. Yang kedua 3.3.2 mengemukakan berbagai peraturan dalam lari jarak pendek. Ketiga 3.3.3 mengurutkan rangkaian variasi pola gerak dasar lari jarak pendek. Untuk kode keterampilannya 4.6 itu mempraktikkan variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 4.3.1 itu melakukan praktik variasi pola gerak dasar lari jarak pendek melalui permainan. Kemudian untuk bagian C, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek dengan tepat sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat mengemukakan berbagai peraturan dalam lari jarak pendek dengan benar sesuai kriteria penilaian pengetahuan. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengurutkan rangkaian variasi pola gerak dasar lari jarak pendek, diharapkan dapat menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat mempraktikkan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek dengan percaya diri dan tanggung jawab sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan. Adapun bagian D, materi pembelajaran yakni lari jarak pendek. Bagian E, pendekatan model dan metode pembelajaran. Pertama, pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, dan metode pembelajaran ini ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Adapun media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang pertama, media alat, media, poin, video pembelajaran. Kedua, alat, kun, kapur, buku, pulpen, laptop, serta LCD proyektor ini belum diganti. Yang kedua, bahan, LKPD dan bahan ajar. Ketiga, sumber belajar. Ini buku siswa, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk SD kelas 4, halaman 56 sampai dengan 61. Kedua, video pembelajaran lari jarak pendek dari akun YouTube Irfan Tiwan dengan link, saya sertakan linknya Pak. Untuk bagian G, langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Di sini kegiatan pendahuluan saya lakukan secara daring Pak, atau online. Yang pertama yakni guru menginformasikan kegiatan pembelajaran daring 15 menit sebelum pembelajaran daring melalui WA grup kelas. Kemudian siswa bergabung ke link Google Meet yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian guru mengawali kegiatan daring dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya memberi pretest kepada peserta didik melalui Google Formulir. Adapun linknya saya sertakan. Kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti apakah kalian pernah berlari pada saat ke sekolah? Atau apa perbedaan berlari dan berjalan? Selanjutnya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Kegiatan inti di sini untuk kegiatannya saya lakukan secara daring, yakni fase pertama orientasi peserta didik kepada masalah, yakni dengan mengamati. Siswa mengamati video yang dibagikan melalui Google Classroom. Siswa menyaksikan video tentang atlet yang melakukan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek ditampilkan oleh guru dari akun YouTube Irfan Tiwan dengan link berikut.
Kemudian siswa mengurutkan rangkaian variasi pola gerak dasar lari jarak pendek dari sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir sesuai dengan video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian fase kedua mengorganisasikan peserta didik yang dengan menanya, guru memberi kesempatan siswa bertanya jika ada gerakan yang belum dipahami dengan benar. Kemudian guru memberikan bahan ajar kepada setiap siswa. Fase ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok dengan melalar atau mengumpulkan informasi. Siswa mencermati bacaan dan gambar tentang variasi pola gerak dasar lari jarak pendek yang benar. Kemudian siswa menuangkan hasil tersebut ke dalam LKPD. Kemudian untuk fase selanjutnya yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yakni dengan mencoba. Ini dilakukan ketika pembelajaran tatap muka atau luring. Pertama, siswa diarahkan ke lapangan untuk melaksanakan praktik gerak dasar lari jarak pendek. Guru memberikan pemanasan sebelum mempraktekkan materi gerak dasar lari jarak pendek. Pemanasan dilakukan dengan permainan menjala ikan. Sertakan gambar. Ini dengan cara guru menentukan yang mana yang menjadi ikan dan yang mana yang menjadi jala. Kemudian guru menentukan batasan atau kolam untuk permainan ini agar siswa yang menjadi jala tidak kesulitan dalam menjala ikan. Siswa yang menjadi ikan bebas memilih tempat untuk berdiri, berlari di sekitar area yang telah ditentukan oleh guru dan tidak boleh keluar dari kolam yang ditentukan. Apabila siswa atau ikan keluar dari kolam, maka dinyatakan mati dan harus bergabung bersama siswa yang telah menjadi jala. Sedangkan siswa yang menjadi jala harus saling bergandengan tangan dan jangan sampai lepas bergandengan tangan tersebut. Jika salah satu ikan atau siswa yang terjala, maka siswa tersebut harus bergabung dengan siswa yang telah menjadi jala sampai semua ikan habis terjala. Kemudian, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 5-6 siswa. Secara bergiliran, setiap kelompok melakukan aktivitas lari jarak pendek. Seperti pada gambar telah saya masukkan, Pak. Kemudian siswa yang tercepat sampai garis finish dari setiap kelompok melakukan kembali aktivitas lari jarak pendek untuk mengetahui siswa yang tercepat melakukan lari jarak pendek di kelas tersebut. Fase selanjutnya menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dengan mengkomunikasikan. Guru memberikan evaluasi terhadap variasi pola gerak dasar lari jarak pendek dan menjelaskan apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Dan untuk kegiatan penutup, ini dilaksanakan secara luring, Pak. Pertama, ini siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan, seperti apa yang menarik yang telah dipelajari hari ini, apa saja yang telah dipahami, apa yang belum dipahami. Kemudian guru membagikan soal evaluasi. Kemudian guru memberikan informasi mengenai pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, guru memberikan pendinginan setelah melakukan pembelajaran praktek di lapangan. Kemudian guru memberikan pesan moral. Kemudian menutup pembelajaran dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Adapun di bagian A, yakni bagian penilaian, mempertekap jenisnya non-tes. Kedua, teknik observasi, instrumennya terlampir. Untuk penilaian pengetahuan, pertama yang jenisnya tes. Untuk teknik tertulis dalam bentuk pilihan ganda. Dan instrumennya terlampir. Untuk penilaian keterampilan, pertama jenisnya non-tes, teknik yakni praktik, instrumennya terlampir. Kemudian di bagian I ada remedial dan pengayaan. Pertama, pelajaran remedial, guru memberikan latihan terbimbing bagi siswa yang belum bisa menjelaskan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek. Kedua, guru memberikan latihan terbimbing bagi siswa yang belum bisa mengemukakan berbagai peraturan dalam lari jarak pendek. Ketiga, guru memberikan latihan terbimbing bagi siswa yang belum bisa mengurutkan rangkaian variasi pola gerak dasar lari jarak pendek. 4, guru memberikan latihan terbimbing bagi siswa yang belum bisa mempraktikkan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek. Untuk pembelajaran pengayaannya, guru memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu menjelaskan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek.
Kedua, guru memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu mengemukakan berbagai peraturan dalam lari jarak pendek. Ketiga, guru memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu mengurutkan rangkaian variasi pola gerak dasar lari jarak pendek. Keempat, guru memberikan tugas lanjutan bagi siswa yang telah mampu mempraktikkan variasi pola gerak dasar lari jarak pendek. Ada tanggal serta mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Rasa sekian Pak dari saya. Oh iya, Mungkin ada baik. masukan teman-teman. Jelas Dan lah. Nanti kita minta pendapatnya teman-teman bagaimana setelah mencermati apa yang sudah disampaikan Mas Taufik ya, RPP blended ini. Silakan Mas Hasan yang kelihatan sudah siap untuk nyimak ya, untuk memberikan permasalahan yang ada di RPP-nya Mas Taufik. Silakan. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Topik, ini yang daringnya pakai media apa Pak? Bentar Mas, biar ditulis Pak Topik, siapkan pulpennya ya, nanti tulis masukannya ya, supaya nanti waktu merevisi biar benar ya. Silakan Mas. Pakai Google Meet Pak. Pakai Google Meet ya? Ya Pak. Oh berarti 2 kali daringnya. Berarti 2 kali tatap muka maksud saya. 2 kali tatap muka iya, maksud saya. Iya Pak. Jadi kemarin kan kita sudah dikasih masukan sama Pak Darso. Langkah lebih baiknya yang daringnya itu pakai yang semi online. Apakah itu pakai WhatsApp group atau pakai Google Classroom. Jadi di situ hanya berisi perintah-perintah saja. Kemudian pembahasannya baru menggunakan tatap muka nanti. Pembahasan tentang praktik, tentang apa yang belum paham. Itu pertama. Siap Pak. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua ini formatnya nih kan kita sama-sama belum tahu nih apakah dibagi 2 yang seperti kami-kami yang sudah tampil atau satu seperti ini kami belum tahu. Nanti mungkin Pak Darsing satu. Ya. Pak, ya. Jadi Mas Taufik bisa menjelaskan yang tadi yang pertama sudah ya. Jadi nanti diharapkan pakai Google Classroom atau pakai sudah itu. Namun seperti apa yang sudah disampaikan pada kemarin untuk lebih praktis dan mudah lihat dan dibaca, lebih baik masuk tabel seperti kemarin. Di mana ada tabel kiri untuk PTM, tabel kanan untuk jadi itu supaya lebih gaya. Sehingga tinggal membagi tabel saja. Ya, hampir semua kalau lihat kegiatan di perancangan RPP dari itu seperti itu, sehingga kalau seperti ini nanti ini mana, kita mencari. Jadi lebih baik di sini adalah PTM, di sini adalah daringnya. Jadi itu perlu disikapi dan perlu dicermati supaya alokasi waktu juga gitu, tidak perlu diberikan tengah-tengahnya. Ya, ini untuk membatasi PTM yang waktu yang pakai PTM. Tapi kalau yang di daring kan fleksibel, kapanpun dia ikut bisa. Jam-jam manapun kalau nggak ngerti bisa kontak dengan gurunya, mau tunjuk lagi dan mau bimbingan dari gurunya apa makna dari tugas yang diberikan. Maksud dari diberikan, mungkin disuruh mengerjakan, mungkin disuruh menggambar, mungkin disuruh ya mendeskripsikan atau menganalisis dan sebagainya itu. Sehingga sepakat kita untuk kelompok ini untuk pakai tabel ya, untuk pembagian tulis daringnya pakai tabel sendiri, sehingga tabelnya dibagi 2. Ya itu yang perlu disampaikan dan ditekankan, sehingga untuk yang lain Mas Elias silakan memberikan masukan apa yang sudah ditampilkan oleh Mas Taufik Hidayat, silakan. Ya. Baik Pak Darso, terima kasih waktunya. Yang pertama saya ini Pak Topik mau menanyakan dan klarifikasi untuk jam pelajaran itu SD itu bukan 4 ya Pak.
sepengetahuan saya sih 4 kali Oh, satu JP-nya. Mungkin Kak Taufik ada apa lain mengenai Pak Taufik, di mana SD Pak Taufik? Mungkin Ya, kerjanya di kelas atau di mana? Memang ini yang saya tanyakan Pak Edi loh, Bang alokasi waktu ini loh. 3 atau 4 ini dalam pertemuan. alokasi waktunya Pak. Nah, ini itu Saya masih juga SD ya. ambil dari Nah, ya kalau nggak salah sih Tiga. kalau SD kan 4 kali 4 kali 35, kalau SMP 3 kali 40, kalau SMA ada yang 2 ada yang 3 tergantung kurikulumnya kali 45 kan Pak. iya. Kalau SD kan 4 kalau nggak salah Pak, 4 kali 35 menit. Oh, Iya, Mas Taufik ada dasar nomor 3. Mungkin sekolah Mas Taufik punya kebijakan yang memang 3 pada pertemuan. Yang 1 pakai kelas, silakan. Pakai teori kalau memang itu ada, yang penting itu ada. Kalau nggak ada ya kurikulum yang ada di sekolah Nggak ada, ya. Pak. Iya. 1 JP, 1 pertemuan tuh ya 4 kali ya. benar. Nanti Waktunya di mana? ya. Silakan lagi Pak ya. Ya, baik Pak. Yang kedua, saya terpaku pada IPK yang 4.3 Pak ya. Yang coba ke bawah. Taufik. Nah, itu kan masih 1. Yang IPK mau praktek itu yang 4.6 ya, 4.6. Itu KD-nya atau Mas? iya KD-nya itu enggak salah Pak. Ada Ini Pak ya salah ini sama 4.6 di sini Pak. 4 itu. 4.3. Iya, itu baru lihat itu Pak. Kayaknya Pak. Iya, terus Dokumen. ya itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang IPK yang 4 itu kalau nggak salah harus lebih dari 1 Pak, yang kemarin kita bahas minimal 2. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Taufik. Terima kasih. Sudah Pak Darso, terima kasih. Iya. Jelas belum Pak Taufik? KD 4 Jelas, Pak. ini kalau bisa IPK-nya ini jangan 1. Mungkin nanti dijabarkan lagi apa silakan di dalam cari dokumen yang sesuai dengan permasalahannya. Sudah ya? Pak Taufik? Ya Pak. Ya. Suara Siap. yang lain, Mbak Septi, monggo. Iya, baik, terima kasih Pak Darso. Pak Taufik, ini saya mau tambahan ya untuk tujuan pembelajarannya. Itu kan Bapak tadi menyantumkan video pembelajaran ya Pak ya. Video pembelajarannya ada ya Pak ya. Di situ tujuan pembelajarannya Pak Taufik kayaknya belum ada melalui kegiatan. Ini Bu, melalui kegiatan Oh ya, oh iya ya sudah Pak. Berarti tadi saya kecepatan belajarnya. Ada video tadi. Iya, iya pemberian. Nah, Iya, ya. Sementara ini ini saya yang ada. lebih yang jadi lagi Mas Arif nih kelihatannya sudah punya catatan untuk masukan-masukan buat Mas Taufik. Silakan Mas Arif. menurut oh iya. Tujuan ini Pak, siswa dapat mengurutkan oh iya Pak.
Ini Iya, kurang aja Pak itu Pak. Nomor 3 mungkin diisi Pak Taufik. Nomor 3-nya diganti. Oh ini Pak. Siap, lanjut Pak. Iya. Oh iya Pak. Siap Pak. Siap, terima kasih Pak Red. Iya, saya kira 3-4 sudah ada masukan-masukan dan masukan. Barangkali yang perlu kita sikapi adalah formatnya ya Pak Taufik ya. Iya Pak. Formatnya dibuat tabel aja, kanan kiri itu, ya kiri kanan. Iya Pak. Ya nanti sama dengan yang lainnya. Ya, atau Mas Edi ada masukan lagi mungkin? Maaf Pak, tadi terlambat masuk jadi belum sempat Terlambat, nyoba oh, Pak gitu Live. ya. Iya, pas dulu Pak. Ya udah, sudah. Mas Azhar ada masukan? Ya Pak, saya kira Cukup ya semua ya. yang disampaikan Sudah hafal ya. Ya oke. Tadi sudah ditulis Mas Edi, Mas Taufik? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, Sudah, Pak, ya. berarti nanti supaya baiki sehingga untuk merevisi dan sebelum terakhir juga kita ada kesalahan angka tulis lainnya. Setelah itu sehingga Pak Taufik perlu merubah Siap, Pak. untuk formatnya saja, ya. Seperti itu. Ya, saya kira itu ya. Ada tambahan lagi, kita sepakat formatnya kanan kiri, kegiatan, PTN-nya, apa kegiatannya, kemudian apa luringnya, daringnya apa, kegiatannya, itu supaya jelas. Nah, keterangannya yang diharapkan bisa lebih jelas lagi. Baik, kalau tidak ada yang kedua, sekarang Mas apa? Mas Elias atau Mas Azhar? Elias. Mas Elias dulu, silakan. Mas Elias untuk tampil supaya hari ini semua sudah clear sehingga besok masuk ke media pembelajaran. Silakan Mas Elias. Halo, suara saya masih jelas? Ya, jelas Pak. Oke. Silakan Mas Elias. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran tentang standar
Ada dua toh Mas Elias. Iya Pak. Ya, satunya di apa? Di mute dulu. Satunya ada yang biar nggak menggema. Ya. Satu yang nggak dipakai di mute mikrofonnya. Oke. Penerapan pembelajaran di SD Bengen 2 untuk pelajaran PSK kelas 4 semester ganjil, materi tentang permainan bola besar yaitu sepak bola di pelajaran menendang untuk alokasi 4 kali 35 menit atau 1 JP. Muncul Pak. Untuk kompetensi Selesai saja. Maaf, Presentasinya belum muncul, Pak. belum muncul Pak. belum tuh. Belum Pak. Ya, belum muncul, Pak. Filenya dibuka dulu Mas Elias. Filenya buka dulu, baru buka lawan LMS, screen balik ke situ. Muncul. Sudah. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Rencana pembelajaran RPP untuk materi pokok permainan sepak bola, materi menendang, alokasi JP atau 4 kali 35 menit. Untuk KI mungkin saya skip karena semuanya sama ya. KD dan indikator pencapaian kompetensi. Satu, memahami prosedur variasi pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif sesuai dengan ruang usaha dan kebutuhan dalam permainan bola sederhana dan atau tradisional. Dengan indikator kompetensi yang pertama, mengidentifikasi variasi gerak menendang bola. Yang kedua, menjelaskan variasi gerak menendang bola. Dan yang ketiga, mengurutkan tahapan gerak menendang bola. Selanjutnya, KD 4.1 memberikan variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan kebutuhan ruang usaha dan keterhubungan dalam permainan besar profesional. Dengan IPK yang pertama melakukan gerak yang yang kedua melakukan variasi kaki bagian luar dan kaki bagian atas atau punggung. Selanjutnya C pembelajaran yaitu melalui video pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi gerak menendang bola sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Kedua, melalui video pembelajaran siswa dapat menjelaskan variasi gerak menendang bola sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Ketiga, melalui video pembelajaran siswa dapat mengumpulkan sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Yang keempat, melalui video pembelajaran siswa dapat melakukan rangkaian gerak sesuai kriteria keterampilan dengan semangat dan potensi. 5. Melalui video pembelajaran siswa dapat yaitu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki bagian atas kriteria penilaian keterampilan semangat
daya diri. Dan yang terakhir dengan dan siswa dapat mengimplementasikan sikap jujur, tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin. Selanjutnya materi pembelajaran berkisar menendang bola dengan model pendekatan dan pembelajaran itu model PBL, pendekatan saintifik, dan metode ceramah, penjelasan, dan demonstrasi. Media pembelajaran yaitu smartphone, tulis, dan bola. Sumber belajar yang untuk menemani olahraga dan kesehatan kelas 4 kurikulum 19 buku pegangan siswa pendidikan sistemani olahraga dan kesehatan kelas 4 kurikulum 2013. Yang ketiga, pembelajaran menendang dan bentuk dengan link sebagai berikut atau Google dan halaman atau yang ditempelkan. Selanjutnya langkah pembelajaran. Di sini yang warna hijau tatap muka atau luring, yang warna orange itu online. Yang pertama kegiatan online daring. Guru memberikan salam pada siswa. Yang kedua, guru memimpin berdoa. Dan ketiga, guru mendengarkan siswa. Empat, guru memeriksa kehadiran siswa. Lanjut ke apresiasi untuk mengetahui pengetahuan awal dari yaitu memberikan pertanyaan mengenai sepak bola. Lalu guru memberi pengetahuan yang akan diajarkan hari ini. Dan tiga, guru memberikan kelas siswa. Selanjutnya tahap mengamati. Yang pertama fase 1, orientasi tadi pada masalah. 1, siswa mengamati video penjelasan variasi teknik menendang bola melalui link YouTube. Kedua, mengidentifikasi variasi gerak menendang bola. Lanjut nanya. Fase 2, mengorganisasikan didik. Itu tahapannya. 1, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk tanya terkait materi yang telah disampaikan. 2, siswa menanyakan kepada guru tentang penjelasan materi yang kami. Lanjut fase 3, membimbing pendidikan pokok. Yang pertama, siswa mencermati gambar tentang cara menendang bola yang benar. Dan kedua, siswa mengenal dalam LKPD. Lanjut ke coba, yaitu sudah tatap muka dengan alokasi 80 menit. Yang pertama, guru memimpin pemanasan, siswa menggunakan pembelajaran. Setelah itu, siswa dibagi menjadi 4 kelompok agar pembelajaran lebih mudah karena bolanya juga terbatas. Lalu setiap kelompok diberikan 1 untuk pembelajaran menendang dan bergantian ya. Terus 4, siswa mempraktekkan variasi gerak dasar menendang bola bersama kelompoknya. Selanjutnya penutup. Yang pertama, sebagai penutup, siswa diberikan pendinginan yang dipimpin oleh guru dan refleksi kegiatan yang sudah dengan alokasi 20 menit ya ini untuk pengajaran. Terus guru memberikan lembar evaluasi kepada siswa dan tidak mengingatkan agar senantiasa menjaga kesehatan. Dan yang terakhir pastinya tidak lupa untuk kegiatan pembelajaran. Ada penilaian yang di sini ada 2, penilaian dan pengetahuan.
Penilaian yang dilakukan meliputi sikap, keaktifan, dan kesalahan dalam berkomunikasi dalam proses pembelajaran, tanggung jawab, kreatif, kerjasama, disiplin, dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Dengan teknik pengamatan, instrumennya lembar pengamatan. Terus penilaian pengetahuan menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan bentuk soal evaluasi berupa tes tertulis. Masih belum ada. Dengan ini tes tertulis untuk pilihan ganda atau isian, dan yang terakhir punya instrumen penilaian keterampilan yang ini di video K meliputi teknik tes, bentuk atau praktik, instrumennya lembar penilaian. Yang akhir yaitu remedial dan pengayaan. Remedial dari evaluasi kegiatan penilaian harian pengetahuan atau praktek dalam materi mendakwa belum memahami atau menguasai materi secara baik dapat diberikan ulangan materi sehingga memiliki pemahaman dan keterampilan yang sesuai. Disebut namanya KKM ya. Yang kedua, pengayaan. Pengayaan diberikan agar siswa lebih baik dalam penguasaan materi, pengetahuan ataupun keterampilan melakukan variasi gerak, menendang bola, sehingga siswa tersebut lebih mantap dan lebih dan menendang bola. Selanjutnya tanda tangan. Sekian, terima kasih. Ya, Mas Yaya sudah tampil. Silakan Mas Edi untuk bisa beri masukan. Siapa? Edi, Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Ilyas untuk sedikit memberikan masukan. Mulai dari KD Pak, KD di atas. Nah, oke. Ya, ini tadi saya langsung terpaku. Untuk KD yang 4.1 itu kan IPK-nya 4.31. Sepertinya kebalik itu, Mas. Seharusnya 4.11. Nah, tuh. Ya. Oke, dan terus ke bawah lagi Pak sedikit. Di kegiatan kalau nggak salah Pak. Oke, izin Pak, mau nanya dulu, ini kegiatan online pakai tatap muka ya, tatap muka online, pakai Gmeet? Enggak Pak, ini biasanya sementara pakai WA Group saya. Oh, pakai WA Group ya, berarti enggak tatap maya, dan langsung bertatapan gitu ya? Iya. Oke. Ya karena kan iya. Berarti mungkin bisa ini kata-katanya agak diperbaiki sih Pak, karena ini kan guru memimpin doa. Berarti bertatap muka dong kalau memimpin. Oh ya. Iya, mungkin lebih bagusnya peserta didik diwajibkan untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi tidak menggunakan kata guru memimpin, karena kalau memimpin berarti bersamaan gitu ya. Siapa? Ya, ini juga untuk guru memeriksa kehadiran siswa, mungkin lebih baik dicantumkan saja. Maksudnya pada grup telah dicantumkan link Google Form untuk absensi. Jadi siswa tinggal melakukan absensi sendiri. Satu lagi Pak,
Untuk tadi KD 4.1-nya saya ada perhatikan melakukan permainan melalui permainan tadi yang KD-nya KD 4. Nah, tapi saya belum menemukan di kegiatannya Bapak melakukan permainan, jadi mungkin bisa ditambahin. Siapa? Oh iya. Ya, saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, jelas ya Mas Ilyas. Sama, Pak. Mas Edi memberikan masukan Coba terutama di kegiatan daringnya. Ya, Mas Ilyas tengah-tengah yang antara tetap maya dengan ya masih belum jelas. Ya, silakan. Ya, bukan tidak boleh tapi suatu saat muncul di mungkin secara individu atau di secara ya yang sifatnya di pertemuan online tuh guru nanti membagi link Google Drive atau Classroom, linknya apa, kemudian sharing antara teman itu sendiri dan sebagainya. Itu kemudian guru mengupload tugas yang sudah dibagi tadi ya Google Classroom dan sebagainya. Kemudian guru mengirim bagaimana langkah-langkah mengerjakannya supaya bagi siswa yang tidak memahami silahkan nanti bisa menghubungi WA Bapak atau di PC di WA silahkan. Ya sifatnya kita mendampingan di situ dan supaya nggak harus tetap maya full yang terjadwal yang jelas terjadwalnya hanya di BTM-nya supaya jelas sesuai dengan alokasi waktunya. Tapi yang pasti di kegiatan online itu sebelum dilaksanakan PTM. Ya, Mas. Ya, silakan Mas Azhar untuk memberi masukan. Yuk, Pak Yai, Pak Haji, ya silakan. Bentar, break dulu, bisa ngopi, pada ngopi belum? Siapa sambil ngopi? Iya, sambil ngopi, ya. Untuk Pak Ilyas ini izin, mungkin saya cuma sedikit menambahkan Pak. Tadi di kegiatan pembelajaran kan ada membagi kelompok ya Pak. Mungkin saya melihat di metode model Pak. Halo, suaranya hilang, Mas Azhar. Ya Pak Ilyas, izin lihat di metode model pembelajaran. Ya, baik Pak. Kan tadi di kegiatan pembelajaran ada pembagian kelompok. Nah di sini mungkin bisa dimasukkan di metode Pak atau pendekatan ya tentang cooperative learning yang mendukung pembelajaran dengan berbasis pembagian kelompok Pak. Mungkin itu aja Pak sebagai masukan Pak. Terima kasih. Ya, masukannya Mas Edi, pendekatannya pakai kooperatif. Ya, kalau dibagi lagi saat di online guru sudah membagi kelompok boleh silahkan. Ya, di dalam Google Classroom nanti kelompok saat PTM ini dan sebagainya silahkan. Jelas Mas Ilyas? Halo Mas Ilyas. Masukannya dari Mas Azhar siap tadi. Mikrofonnya masih mati. Iya. Oh iya. Jelas ya tadi ya. Ya. Ya silakan berikut Mas Topik. Silakan mau dimasukkan Mas Topik. Siap, Pak. Yuk Mas Topik masukkan untuk ya silakan untuk Mas Ilyas. Kalau saya cuma di bagian kompetensi dasarnya, Pak. KD-nya silakan. KD berapa? Mas? Halo? Pak untuk coba di
kata kompetensinya Pak kurang M. Oh, Grupnya. kalimatnya. Jadi tulisannya ketikanya Mas Elias. Gimana Pak? Mohon Mas Taufik, kurang M-nya di Di- KD berapa tadi? Ketikanya kurang Di huruf, kurang atas huruf. di atas Pak di judulnya. Halo. Halo. Ya rasa yuk. Ya, saya kira hanya masukan itu aja. Hanya ketikan saja. Masukan dari Pak Taufik. Ada lagi nggak Pak Taufik? Saya kira itu saja Pak. Sudah Oh, disampaikan oleh masukannya teman-teman yang lain. ketikannya kompetensinya kurang M, Mas. Halo, Mas Elias. Jelas tidak? Jelas ya? Jelas Mas Elias? Mas Arif? Di keterampilan Pak. Jadi seperti sama kayak Pak Taufik tadi, misalnya melalui pembelajaran ini siswa dapat melakukan ini dengan rasa tanggung jawab atau percaya diri. Jadi PPK-nya masuk ke keterampilan di keterampilan. Tapi nomor 6 Biar sama kayak Pak nggak Taufik usah Pak ya? Nggak usah. Jadi 45 itu dimasukkan masukkan PPK-nya. Ya, Kan sudah ada Pak sesuai itu. formatnya sudah ada. Jadi tidak sudah kecuali SMP Pak. SMP baru buat satu lagi di bawah. Oke, yang kedua di kegiatan pembelajaran Pak. Ya, mungkin yang tatap muka Pak, tatap muka. Itu mungkin kalau di pertama sekali Pak, mungkin di pendahuluannya mungkin Bapak sama harus salam langsung nyuruh turun ke lapangan kan tidak mungkin. Jadi harus ada tahapannya juga kan, suruh dulu dan absensi juga di situ kan. Kemudian menanya kabar, persepsi, pretest, kan macam-macam.
Nah, kegiatan pencobanya ini mungkin tidak langsung pemanasan, kemudian bagi kelompok, setelah itu diberikan satu bola selesai. Mungkin tahapannya lebih tulis lagi di sini, misalnya setelah pemanasan melakukan permainan atau pembelajaran sepak bola tanpa alat dulu pertama, mungkin kan tanpa alat atau secara klasikal, kemudian baru dibagi kelompok, kemudian di tempat dulu, setelah itu baru yang dinamis. Jadi tahapannya tidak hanya bagi kelompok diberikan satu bola setelah itu selesai kan, jadi seperti yang Pak Darso sampaikan, kerjasnya tidak nampak kan, jadi nanti mungkin lebih hilang waktunya. tahapannya ya, waktunya jadi banyak terbuang. Jadi menurut saya itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tadi sudah di Pak Edi juga, permainannya masih belum juga, sama juga dengan Pak Hasan tadi. Ya, itu tahapannya kurang. Terima kasih, Pak Hasan. Ya, Pak. Dan yang kedua, Mas Elias, apa yang disampaikan Mas Hasan tadi dan teman-teman yang lainnya, ini perlunya untuk menekankan pada langkah-langkah dan tahapan pembelajaran. Itu Mas Hasan tadi betul. Karena apa? Nanti kalau langsung pada IPK-nya atau pada tujuan melalui ini siswa secara holistik sudah bisa hanya rekaman itu aja. Dan langkah-langkah itu supaya apalagi PTM. Nah, kemudian kegiatan di online pun juga gitu, mengirimkan tugasnya, membagi kelompok, silahkan. Ya, dia juga bisa di dalam Google Classroom ini juga bisa di ada Google Drive atau mau melalui apa, silahkan. WA Group dan sebagainya, silahkan. Tapi guru harus melayani, walaupun nanti ada hal-hal yang kurang dipahami oleh siswa, silahkan. Bukan berarti tidak boleh tetap muka, boleh, silahkan. Tapi tidak pure harus terjadwal nanti jam sekian, kita tidak. Ya, jadi silakan untuk bisa lebih baik apa yang perlu paham nanti kita temu di ya Vicon mau seperti itu. Silakan. Ya, jadi itu. Sehingga terkait dengan apa yang ada dikembangkan tadi, mohon untuk termasuk di dalamnya ya Mas Ilyas, rubriknya jangan lupa. Ya, rubriknya jangan lupa. Nanti bagaimana ya rubrik penilaiannya supaya ya include sesuai dengan materi yang diberikan. Ya, satu lagi ada masukan, saya kira sudah semua ya, Mas Arif tadi terpental karena kesetrum mungkin tadi sehingga terpental. Iya, silakan Mas Arif. Kelas 4, Pak. Ayo dokumennya Mas Ilyas, lihat dokumen SD ada atau KD, indikator, SI-nya kan ada semua di SD itu jelas. Ini untuk sekarang pun sudah mulai satu pelajaran untuk bisa mapel melakukan RPP sendiri, nggak harus tematik sekarang. Ya, SD kelas atas dan sebagainya, silakan Mas Ilyas harus teliti loh, itu dokumen negara loh itu, udah ada loh. Hampir semua apa sistem itu ada itu tentang pendidikan. Mas Ilyas, bagaimana Mas? Iya, Pak. Ya. Mas Arif tadi loh memasukkan kalimatnya.
Ya, siap-siap. Pak. Ya, manipulatif juga, Bang. Ya, Di IPK-nya mungkin Pak Ilyas. Ini IPK-nya Pak Ilyas. Pak. Ya, IPK-nya ini IPK SMP kelas 8 mungkin nih, Pak. Mungkin nanti bisa disesuaikan. Nah ya, padahal tinggal SMP ngeplot itu ya. Ya, Pak, siap. Sebentar, sekali lagi untuk Mas Ilyas. Sudah paham yang dimaksud Mas Arif, Mas Hasan, dan teman yang lainnya, Mas? Ya, Pak, sudah paham. Ini mengenai IPK tadi. Ya, yang referensinya sementara saya di sini nanti saya cek lagi gimana yang benar. Nanti saya siap. Ya, oke. Setelah itu ya, teman-teman, Mas Ilyas sudah mencatat, nanti akan direvisi kalau memang itu dilihat ya kelihatannya ini kelas 8 ini tidak tahu kelas 7 atau punya siapa ya. Kalau SD kan juga. Ini SD toh? SMP? Ya, Pak, kelas 4. Nah, ya SD. Nah, itu. Jadi kata kerja operasionalnya mohon untuk bisa disikapi dan dicermati sesuai dengan standar dokumen yang ada. Ya, tinggal kita menyesuaikan materinya apa gitu aja. Oh, yang pas untuk ini kan itu. Yuk, silakan yang terakhir Mas Ashar tampil. Siapa? Atau masih enggak, sebentar, atau teman-teman lain masih ada untuk masukan Mas Ilyas? Sudah ya? Oke, saya kira kalau nggak ada langsung Mas Ashar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk mempresentasikan rencana perangkat pembelajaran atau RPP yang blended learning. Yang saya hormati Pak dosen dan teman-teman PPG Prajab 2021-2022. Langsung saja, mohon izin, ini adalah RPP Blended Learning dari yang saya kerjakan. Kebetulan di pembuka ini saya ingin sampaikan bahwa untuk Blended Learning saya masih belum bisa menguasai, maksud saya masih banyak miskonsepsi, jadi mohon Pak dosen dan teman-teman memberikan masukan kepada saya untuk perbaikan kedepannya terkait dengan kompetensi inti atau KI. Saya rasa tidak usah saya baca karena ini sama dengan yang punya teman-teman juga. Kompetensi dasar di 3.5 di sini adalah menganalisis konsep pelatihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan, di mana dalam keterampilan di sini saya mengangkat kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan menggunakan instrumen terstandar. Adapun IPK untuk KD 3.5 adalah yang pertama menganalisis konsep pengukuran kekuatan terkait keterampilan, yang kedua menganalisis konsep pengukuran kelincahan terkait keterampilan, yang ketiga menganalisis konsep pengukuran koordinasi terkait keterampilan, yang keempat menganalisis konsep pengukuran daya tahan terkait dengan keterampilan, dan yang kelima menganalisis hasil pengukuran kebugaran jasmani menggunakan standar TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia. Adapun untuk KD 4.5 yaitu mempraktekkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan
menggunakan instrumen terstandar. Yang pertama untuk IPK 4.5 ini adalah yang pertama mempraktekkan konsep pengukuran kekuatan terkait keterampilan, yang kedua mempraktekkan konsep pengukuran kelincahan, yang ketiga mempraktekkan konsep pengukuran koordinasi, yang keempat mempraktekkan konsep pengukuran daya tahan, dan yang terakhir yang kelima adalah mempraktekkan pengukuran kebugaran jasmani menggunakan standar tes kebugaran jasmani Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah proses pengamatan melalui PowerPoint dan tayangan video, siswa dapat menganalisis jenis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kekuatan menggunakan instrumen terstandar dengan mandiri sesuai dengan kriteria pengetahuan. Yang kedua, setelah proses pengamatan melalui PowerPoint dan video, siswa dapat menjelaskan jenis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kelincahan menggunakan instrumen terstandar dengan mandiri sesuai dengan kriteria penilaian pengetahuan. Yang ketiga, setelah proses pengamatan melalui PowerPoint dan tayangan video, siswa dapat menganalisis jenis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Yang keempat, setelah pengamatan PowerPoint dan video, siswa dapat menganalisis jenis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait daya tahan. Kemudian yang kelima, setelah proses pengamatan melalui PowerPoint dan video, siswa dapat menganalisis jenis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kelincahan. Instrumen terstandar. Maaf, ini double tujuan pembelajarannya. Yang kelima, setelah proses pengamatan melalui PowerPoint dan video, siswa dapat menganalisis hasil pengukuran kebugaran jasmani menggunakan standar tes kebugaran jasmani Indonesia dengan menunjukkan nilai sportivitas, mandiri, dan disiplin sesuai dengan kriteria pengetahuan. Kemudian yang terakhir, setelah proses pengamatan melalui PowerPoint dan video, siswa dapat mempraktekkan jenis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan. Di dalam hal ini mencakup kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan dengan menunjukkan nilai sportivitas, mandiri, dan disiplin sesuai dengan kriteria keterampilan. Adapun untuk materi pembelajaran, ada fakta. Yang pertama pengertian kebugaran jasmani, yang kedua komponen kebugaran jasmani, yang ketiga contoh latihan kebugaran jasmani. Untuk konsepnya adalah keterampilan latihan kekuatan, yang kedua latihan kelincahan, yang ketiga latihan koordinasi, dan yang keempat, di sini keterampilan juga, keterampilan latihan daya tahan. Untuk prosedur, di bagian prosedur yang pertama melakukan latihan keterampilan, kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan. Yang kedua, melakukan pengukuran kebugaran jasmani menggunakan metode sirkuit training. Yang selanjutnya model dan metode. Untuk model saya menggunakan problem based learning, pendekatan scientific blended learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Adapun media dan alat yang saya gunakan, yang pertama media pembelajaran. Di sini saya tautkan link video pembelajaran latihan keterampilan terkait dengan komponen kebugaran jasmani yang saya angkat, yaitu kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan. Kemudian selanjutnya adalah saya juga menggunakan Google Form dan Zoom Meeting. Adapun alat pembelajaran, yang pertama PowerPoint terkait materi kebugaran jasmani, yang kedua KON, yang keempat lapangan atau ruangan yang memadai, yang kelima fluid dan stopwatch, yang selanjutnya adalah LKPD. Untuk sumber pembelajaran di sini saya angkat melihat dari buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang ditulis oleh Sudrajat Wiradiharja dan Syarifuddin, diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbekuan Balitbang Kemendikbud halaman 67-76. Ada juga video pembelajaran dan sumber lain yang relevan. Baik, untuk kegiatan pembelajaran, untuk pendahuluan saya lakukan secara online, yaitu ini kita lakukan secara Zoom meeting. Guru memberikan salam kepada siswa, peserta didik berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik. Untuk bagian persepsi, guru mengaitkan pembelajaran sekarang dengan pembelajaran yang sebelumnya yang didapatkan terkait dengan kebugaran jasmani. Yang kemudian kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari, dan guru memberikan pretest kepada siswa dalam aplikasi Quizzes. Selanjutnya,
untuk pas mengamati, yaitu yang pertama, siswa mengamati video pembelajaran latihan kebugaran jasmani terkait keterampilan, kekuatan, kelincahan, koordinasi daya tahan pada link di bawah ini, dan juga saya tampilkan, saya presentasikan melalui PowerPoint di Zoom meeting. Yang kemudian kedua, untuk mengamati siswa menganalisis jenis latihan kebugaran jasmani terkait keterampilan. Untuk bagian menanya, yang pertama guru memberikan kesempatan siswa untuk memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Yang kedua, siswa menanyakan kepada guru tentang pelajaran materi yang belum dipahami. Dan untuk fase ketiga, di bagian menalar, siswa menganalisis jenis latihan kebugaran jasmani yang benar terkait keterampilan. Yang kedua, siswa menuangkan hasil tersebut ke dalam LKPD. Untuk mencoba, di sini saya luring. Yang pertama, guru memberikan pemanasan menggunakan permainan sederhana. Yang kedua, siswa mempraktekkan latihan keterampilan. Yang saya angkat tadi, kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan melalui sirkuit training. Untuk mengkomunikasikan, yang pertama, guru memberikan evaluasi terhadap latihan keterampilan dan menyampaikan limit skor masing-masing berdasarkan tes kebugaran jasmani Indonesia, bahwa di sini disampaikan ketika push up untuk mendapatkan kategori baik sesuai dengan TKJI, kita push up berapa kali per menit. Itu maksud dari mengkomunikasikan ini. Dan terakhir adalah penutup. Guru memberikan pendinginan kepada siswa, guru melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan. Tiga, memberikan lembar evaluasi kepada siswa. Yang keempat, mengingatkan agar senantiasa menjaga kesehatan. Dan yang kelima, memimpin doa. Di sini ada penilaian remedial dan pengayaan. Untuk penilaian sikap dalam bentuk pengamatan, instrumennya lembar pengamatan. Yang kedua, penilaian pengetahuan tertulis dalam bentuk pilihan ganda atau esai atau isian ya. Dan instrumennya lembar penilaian. Yang ketiga, lembar penilaian pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan dalam bentuk penugasan atau praktikum. Instrumennya lembar penilaian. Adapun di sini remedial bagi yang belum memahami atau menguasai materi dapat diberikan pengulangan materi, dan untuk pengayaan diberikan untuk siswa lebih baik agar siswa lebih baik dalam penguasaan materi, pengetahuan ataupun keterampilan. Saya rasa itu presentasi dari RPP Blended Learning terkait dengan materi kebugaran jasmani di tingkat SMK. Sekian dari saya, mohon izin kepada teman-teman dan Bapak dosen untuk memberikan masukan. Terima kasih. Mas Azhar sudah jelas dan suaranya jamblang. Pertama, silakan Mbak Septi, supaya nggak ngantuk Mbak, yang lainnya Mbak. Waktunya sudah menunjukkan pukul ya tengah hari, siang persis. Silakan Mbak Septi. Iya, terima kasih Pak Azhar. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, Ya Bu? iya, langkah pembelajarannya bagaimana Pak? Coba Jabarkan lagi. dijabarkan lagi. Nah, baik Pak. Untuk pembedaan antara pembelajaran tatap muka dan online itu, untuk alokasi waktunya tadi ke bawah Pak. Nah, kalau untuk pembelajaran online itu masukan dari Pak Darso kemarin, bahwasannya kalau untuk kegiatannya alokasinya tidak perlu diberikan ya, benar ya Pak Darso ya? Fleksibel. Iya, jadi untuk pertemuan sebelum diberikan PTM. Gitu ya. Jadi masukan dari saya untuk alokasi waktunya, untuk alokasi waktu pemberian alokasinya waktunya tidak perlu dipaparkan seperti itu ya Pak. Oh ya, baik Bu Septi. Jadi alokasi waktu untuk online-nya disesuaikan saja ya Bu. Iya. Diberikan sebelum, kan fleksibel Mas. Pada kapan saja, kalau menemukan siswa yang bermasalah, mungkin belum paham, mungkin belum mengerti apa perintah, apa link-link yang diberikan oleh guru ke siswa yang bersangkutan,
dia bisa menghubungi secara individual. Bapak saya ngerti, boleh melalui Google Classroom, boleh melalui WA Group, boleh melalui ya. Jadi itu sifatnya dan prinsip dari pelaksanaan pembelajaran di blended itu gitu Mas ya. Siapa? Nah, iya jelas lebih jeli kan yang melihat Mbak Septi jeli sekali. Jadi itu nanti untuk alokasi itunya sudah tidak perlu diberikan ini sebelum PTM dilaksanakan. Ya, iya. Begitu Mas Elia silakan masukannya untuk Mas Ashar. Baik, Pak Darso. Pak Ashar, mohon ke instrumen, Pak. Di bawah. Ya. Ya. Kalau apa ya? Ini mengulang lagi dari kalau SD cukup kayak gini, tapi kalau SMP SMA sepertinya ada itu Pak ya, ada kriteria itu seperti itu. Mungkin bisa dilihat referensi lain Pak Azhar. Itu saja dari saya, terima kasih. Siap Pak Ilyas, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Edi. Ya siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Azhar mewakili Pak Darso. Oke, baik. Sepertinya kasus kita sama Pak, kemarin masih istilahnya langkah pembelajarannya itu masih tatap muka online, bukan seperti penugasan melalui Google Classroom atau WA Group. Jadi maksudnya tadi itu Bu Septi tidak mencantumkan waktu karena dilakukan secara tidak bertatap muka, Pak. Jadi siswa cuma diberikan bahan materi, lalu terus mengakses sendiri. Jadi tidak dipimpin berdoa, tidak dipimpin absensi, secara mandiri mereka yang melakukan. Jadi untuk perbaikan bisa di langkah kegiatannya Pak, mungkin hanya dirubah menjadi kata perintah. Seumpamanya siswa diperintahkan untuk mengakses link materi ajar pada Google Classroom. Setelah itu siswa diberikan tugas untuk ini. Jadi tidak sama kita kemarin istilahnya kata sintaknya itu masih bertatap muka. Jadi harus dimodifikasi menjadi kata perintah gitu loh, supaya tidak berkonotasi tidak berarti kita sedang bertatap muka dengan siswa tersebut. Itu saja sih Pak. Tapi kalau secara tatap muka tadi sudah bagus sih Pak, cuman harus dirubah. Siap Pak. Siap, makasih banyak Pak Edi. Ada lagi Pak? Saya kira cuman itu sih Pak. Paling urgent. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ini waktunya 3 minggu ya Pak ya? Iya Pak. 3 minggu. Ya sih, kalau emang untuk 3 minggu sih materinya cukup lah untuk 4 materi itu kan, ada koordinasi macam-macam kawan-kawannya. Mungkin kalau emang LPP Bapak nih hanya menampilkan 1 kali pertemuan, itu mungkin materinya lebih disederhanakan seperti yang Pak Edi kemarin kan dikasih Bu Farida masukan, kan kemarin kan ke Bu Ganjar juga kan Pak ya. Itu kan terlalu banyak sehingga nanti jadi banyak Pak LKPD-nya Pak, sangat-sangat banyak. Jadi mungkin Bapak mau ngambil koordinasi atau kecepatan saja, mungkin bisa disederhanakan menjadi 2 agar tidak terlalu banyak Pak, sehingga nanti kalau koordinasi ini kan gerakannya kalau keterampilan ini kan gerakannya tidak bisa gimana ya? Tidak bisa satu pertemuan emang kalau emang semua dilaksanakan. Jadi ya, Pak. Menurut saya diambil 2 sehingga nanti waktunya atau LKPD nanti Bapak buat tidak terlalu banyak Pak. Yang lain sih mungkin sudah ditambahkan Pak Edi tadi masalah Google Classroom dan lain-lain mungkin sudah ditambah teman-temannya. Itu saja sih Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas masukannya.
Oke, jadi tulis tadi Mas Hasan. Siap Pak, sudah dicatat semua Pak. Ya, karena itu sudah dicatat dan semua sudah jelas. Namun perlu, ini Mas Edi tadi saya dengar, saya lihat kok nulis beberapa masukan yang akan sampaikan ke Mas Azhar. Silakan Mas Edi. Pak Edi sudah Pak. Hah? Sudah tadi Pak. Oh sudah. Mas Arif ya. Mas Arif. Antara Arif Edi memang Pak Podo ya Bu. Sing enak ya Horas itu terakhir ya Horas. Rasanya. Iya. Iya, silakan Mas Arif. Yang lebih jeli. Padahal tadi sudah dipancing ya suaranya Mbak Septi lo ya. Ngono aku sih. Iya, pancingnya butuh 2 kali masa double itu. Padahal dipancing Mbak Septi dulu tadi yang pertama. Ya silakan Mas Arif. Sama Pak, ini kan kenapa langsung 34 karena beberapa referensi juga yang saya lihat langsung KI 34, tidak ada 12, jadi saya ngikut aja Pak. Ya Pak. Nah ini Mas Arif, Mas Hasar mungkin perkembangan itu sudah nggak ikuti. Memang di keluarnya Kurtilas dulu untuk PJOK atau Penja 1-2 nggak perlu, 1 diberikan guru agama, 2 diberikan guru PPKN, ya tanggung jawabnya. Tapi sudah ada perubahan aturan, jadi 1, 2, 3 masuk. Itu harus dicantumkan Mas, karena apapun proses guru yang berhadapan dengan siswa. Guru agama kok tahu, nggak tahu. Guru PPKN kok tahu, nggak tahu di lapangan kok. Jadi itu ada perubahan-perubahan yang sudah ada aturannya. Permendikbud sudah mengeluarkan sehingga revisi ya sebelum RPP abad 21 yang Pojero itu sudah dimulai Mas. Jadi itu 1, 2, 3 harus masukkan. Kompetensi 1, 2, 3, 4 harus masuk. Ya, karena di proses itu guru yang berhadapan langsung dan guru yang akan mendampingi siswa selama proses belajar mengajar. Ya memang di pertama dulu Mas Arif, memang itu yang berlaku saat digulirkan pertama kali, bahkan aturan juga ada bahwa kompetensi inti untuk PJOK 3 dan 4 pengetahuan dan padahal sikap perlu, perilaku perlu, di lapangan kurang ajar ditabok, dibina gak bisa binasakan, begitu loh, iya kan? Nanti gimana? Masuk guru PPKN ke lapangan, nanti akhirnya ruang kita diminta guru PPKN. Nah itu ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar Mas, aturan pemerintah ada sehingga KI 1, 2, 3, 4 wajib masuk. Oke, jelas? Paham? Paham Pak, siap. Oke, saya kira itu supaya nggak jenuh. Ya, ada Mas Arif? Langkah-langkah pembelajarannya Mas Intak itu Mas. Langkah-langkah pembelajarannya ya. Ya Pak. Oh ya, siap, paham Pak. Oh iya Pak. Di sini katanya kan mengorganisasi peserta TPC nggak cantumkan hanya memberikan kesempatan bertanya begitu Pak ya. Oh siap Pak. Siap, saya catat Pak. Siap. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak.
Ya, ada yang lain? Mas Hasan, silakan Mas. Hasan sudah Pak. Oh sudah ya. Oh Mas Edi belum ya? Mas Edi, Mas Taufik ya. Mas Taufik ada belum Mas Taufik? Mas Taufik terbentang. Halo Mas Taufik. Iya Pak. Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Saya kira di Pak, alokasi waktu sama seperti yang dikatakan oleh Pak Hasan, untuk alokasi waktunya Pak ini 3 kali pertemuan, artinya untuk langkah-langkah pembelajarannya itu harus juga membuat 3 kali pertemuan begitu Pak. Kalau memang di situ 3 kali pertemuan seperti itu Pak. Mas Azhar, ini pertanyaannya Mas Taufik gimana itu? Bisa nggak? Karena Iya Pak, kan memang RPP yang saya buat yang kegiatan pembelajarannya ini Pak, memang baru 1 pertemuan Pak. Ya, Pak. Itu di atas berapa pertemuan? 3 pertemuan? 3 Pak, 3 karena ada 3 pertemuan. Banyak lah materinya. Ada Pak, ya karena ada beberapa latihan kebugaran jasmani yang mau dipraktekkan Pak. Tadi sarannya Pak Hasan memang baiknya materinya disederhanakan supaya nggak makan waktu yang banyak. Itu yang akan diungkap tadi. Makanya Pak Taufik tanya, betul itu yang diungkap oleh Mas Taufik itu. Bisa enggak itu? Kalau Pak Darso jalankan, carilah yang bisa dikuasai, sehingga tidak perlu jadi permasalahan nanti. Ya, sebetulnya bersama pertemuan ini kalau memang konsekuen membuat, ya buat semua. Ya, pertemuan pertama ini terbatas hanya ini. 4 mungkin 6 indikator. Pertemuan kedua berapa indikator dibagi lah dari 3 dipetakan dulu. Ini dapat pertemuan pertama, ini kedua, ini ketiga, sebagainya. Silahkan, boleh saja itu. Yang penting bagaimana nanti Anda bisa menguasai apa yang Anda buat. Termasuk kalau ngopas sendiri maksudnya dan maknanya gimana. Saya ngopas ini maknanya apa? Sesuai nggak dengan materi saya dan sebagainya. Itu sangat penting sekali sehingga tidak asal ngopas ini maksudnya seperti apa yang ditanyakan Mas Arif tadi. Mengorganisasi itu maksudnya gimana? Organisasi secara keseluruhan saya kira asal dijabarkan tidak masalah. Ya, jadi itu sehingga orang lain itu paham. Ya, sebetulnya kunci utama dalam pengembangan perancangan itu guru itu sendiri. Tapi kalau ini kan dipresentasikan juga harus yang lain juga paham dan mengerti. Supaya nanti mana yang terbaik, mana yang perlu dibuat acuan dan sebagainya. Itu kalau menurut saya, sehingga hal ini perlu ada satu kesamaan persepsi supaya tidak membingungkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Pak Darso selalu menekankan kesetaraan adalah A sampai ya, F ini gimana, GH ini gimana supaya tidak jauh berbeda. Itulah yang saya harapkan. Sehingga ayo maju bareng-bareng, ayo berhasil bareng-bareng. Itu harapan yang selalu saya dengungkan di setiap kegiatan seperti ini. Ya, saya kira itu ya teman-teman untuk hari ini. Kita sudah menyampaikan semua tentang perangkat pembelajaran yang pertama yaitu RPP, sehingga masukan-masukan dari teman, harapan saya nanti di akhir kegiatan ya seperti di dokumen 1 nanti bisa ditampilkan bahwa sudah saya revisi, sudah diperbaiki, sehingga nanti setelah itu ada waktu mengunggahnya. Jangan sampai terlambat. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua terkait dengan besok kita sepakat enaknya bagaimana. Kalau jam Pak ngantuk apa kembali lagi pagi lagi. Yang penting jangan malam. Kalau malam kemarin ada penyelia ke sini, saya untung saya juga punya alasan yang kuat sehingga masih dimaklumi. Ya kalau sore mungkin ada yang latih, mungkin ada yang ekskul, mungkin ada yang ya bisnis ya silakan. Yang enak gimana supaya semua tidak punya ganjalan, ada kok jam sekian, kok jam sekian.
Jadi ada sepakatan, ayo. Kalau saklek, saya maunya ya sesuai dengan jadwal kalau saya. Karena Anda udah bertentangan dengan pernyataan bahwa Prajab ini ada pernyataannya dengan 10.000 meterai nilainya. Itu loh. Enaknya gimana? Di ketua suku mana? Keluar, terpental. Halo, ketua suku. Terpental. Gimana enaknya? Jam berapa? Jam sini ngantuk tidak? Setengah 11. Atau Enggak, Pak. Nggak enak jam setengah 11 ini? Ya, Pak. Nyaman setengah di 11 jam ini ini, ya. Pak. Ya, Pak. Oke, saya tak tanya Mbak Septi dulu, karena Mbak Septi ini harus dilindungi. Ya. Oh iya toh, dari 7 harus melindungi semua. Bagaimana Mbak Septi? Enaknya bagaimana? Ya Pak, saya bisa Pak. Ya, Jam segini saya bisa semua Pak. Bisa semua. Ya. Gitu Mas Hasan, teman-teman sepakat itu supaya nanti tidak dimarahi lagi oleh penyelia. Karena kalau kemarin saya hanya ikut-ikut aja, lupa gini-gini. Ternyata mereka juga punya alasan karena mengerjakan AKAS, akreditasi itu kampus itu yang banyak sekali, sehingga berkenan. Sehingga saya coba mulai malam kok pas penyelia ke sini. Waduh, saya untung saya juga punya dasar dan jadwalnya saya berikan. Akhirnya ya oke, Pak, dimaklumi. Jadi tetap 10.30 Mas. Siapa? Tetap ya, deal ya. Tadi Mas Edi kan terpental tadi. Nggak tahu terlambat gimana masuknya, dimasuk room Mas Edi. Nah, karena sinyalnya jelek atau gimana, ya padahal itu udah nggak boleh pakai alasan. Siap. Beli sinyal yang banyak di pasar tuh, beli sinyal tak karung gitu loh. Ya, saya kira itu teman-teman dengan segala kekurangan apa yang sudah kita bahas bersama-sama, terutama Pak Daso, di banyak kurangnya. Untuk itu besok kita sudah mulai memasuki media pembelajaran. Media semua. Biar runtut dan mudah untuk dicek and dicek. Oh ini RPP oke, perbaikannya nanti di akhir kegiatan kita cek bersama lagi. Besok media siap, atur Mas Hasan, siapa besok tampil gantian, jangan dari atas ganti, mungkin dari bawah, mungkin dari tengah. Ya sudah siap semua, nggak ada yang nggak siap. Sudah siap, bagaimana juga apapun ya yang penting siap. Saya punya ini masih banyak kurangnya, nanti diberi masukan-masukan dalam presentasi. Sanggup ya? Siapa? Baik, kalau gitu terima kasih. Saya akhiri dengan segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat.